warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nidia pada mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan hari ini kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya mengenai sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama yaitu definisi sosiologi. Sosiologi sendiri itu berasal dari dua kata. Yang pertama sosios dan yang kedua logos. Kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan sosios dan apa yang dimaksud dengan logos. Banyak para tokoh yang mengemukakan definisi sosiologi. Di antaranya ada Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Suryono Sukanto, Silok Sumarsan, dan Sulaiman Sumardi. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Nidia sudah memberikan tugas ke kalian untuk mencari pengertian dari para tokoh sosiologi. Kalian bisa buka lagi pada buku catatan kalian. Jadi, kalau disimpulkan, sosiologi itu yaitu sekumpulan pengetahuan yang mana mempelajari interaksi antar manusia dan akibatnya. Atau pada intinya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari mengenai manusia atau masyarakat. Untuk perkembangan sosiologi sudah Bu Nidia jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Kalian bisa baca-baca lagi di buku catatan kalian. Untuk tokoh sosiologinya ada banyak tokoh sosiologi, yang salah satunya yaitu Auguste Comte, di mana Auguste Comte ini terkenal dengan 3 tahap pola pikir manusia. Yang pertama yaitu tahap teologis, di mana tahap ini yaitu pola pikir manusia itu masih sangat sederhana. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Contohnya, misalkan kepercayaan kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Yang kedua, yaitu tahap metafisik, di mana pada tahap ini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sama itu dicari jawaban pada hal-hal yang abstrak yang diibaratkan sebagai hakikat dan keberadaannya. Contohnya, misalkan kepercayaan pada dukun atau penggunaan orang-orang terhadap tenaga dukun. Terus yang ketiga yaitu tahap positifis, di mana tahap ini semua gejala alam atau fenomena yang terjadi itu dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tokoh yang kedua yaitu Emil Durkheim. Pasti kalian juga sudah pernah melihatnya, bahkan Bu Nidia juga sudah pernah menyuruh kalian untuk mencari pengertian sosiologi menurut Emil Durkheim, teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Mari kita simak lagi, di mana Emil Durkheim ini mengatakan ada 2 solidaritas. Yang pertama yaitu solidaritas mekanis, di mana solidaritas mekanis ini terbentuk atas kesamaan pekerjaan. Semakin banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sama, maka semakin cepat pekerjaan tersebut selesai. Solidaritas ini biasanya terjadi pada masyarakat terdahulu atau masyarakat desa yang belum mengenal modernisasi. Contohnya bagaimana? Contohnya
masyarakat desa yang mayoritas itu bekerja sebagai petani, setiap pagi aktivitasnya itu yang dilakukan sama, yaitu mereka pergi ke sawah, kemudian pada sore hari mereka pulang dan bisa berkumpul serta bercengkrama dengan keluarga ataupun tetangga mereka. Yang kedua, yaitu tahap organis atau solidaritas organis. Solidaritas ini terbentuk atas perbedaan dengan fakta bahwa semua orang itu memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda. Solidaritas ini biasanya terdapat pada masyarakat modern yang mana mereka sudah mengenal pembagian kerja secara kompleks. Misalkan terdapat montir, petani, guru, wartawan, atau yang lainnya. Di mana pada akhirnya masyarakat ini membutuhkan beragam jasa untuk mempertahankan di dunia yang semakin modern. Yang ketiga, Karl Marx, di mana Karl Marx ini melihat ada perselisihan antara dua kaum. Yang pertama kaum borjuis dan yang kedua kaum proletar. Kalau kaum borjuis itu kelas yang menguasai alat-alat produksi dan modal, sedangkan kaum proletar itu kaum yang tidak memiliki alat produksi dan modal sehingga mereka itu dieksploitasi untuk kepentingan kaum kapitalis, atau kata lainnya kaum proletar itu kaum buruh atau kaum pekerja. Yang keempat ya, Herbert Spencer. Herbert Spencer ini melihat ada 3 jenis masyarakat. Yang pertama, masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu belum ada diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Belum ada pembagian kerja, masih sedikit. Hubungannya atau hubungan kekuasaannya itu belum jelas terlihat. Masih tergantung kepada lingkungan sekitarnya. Kerjasama terjadi dengan spontan dan didukung oleh hubungan kekeluargaan. Yang kedua yaitu masyarakat militan. Masyarakat militan itu dicirikan heterogenitasnya sudah mulai meningkat. Koordinasi tugas-tugas yang dikhususkan dilakukan dengan paksaan. Kerjasama yang tidak sukarela ini dijamin keberlangsungannya oleh seorang pemimpin, kemudian oleh negara secara nasional. Pengendalian oleh negara tidak saja terbatas pada produksi dan distribusi, namun juga pada bidang-bidang kehidupan pribadi. Yang ketiga yaitu masyarakat industri. Pada masyarakat industri ini, suatu tingkat kompleksitasnya sudah sangat tinggi. Masyarakat mengendalikan diri sendiri dan tidak lagi dikendalikan oleh kekuasaan negara. Kebebasan dan toleransi menjadi nilai-nilai sentral masyarakat. Saling ketergantungan yang semakin meningkat ini memperbesar kemauan untuk berkompromi. Selanjutnya, Herbert Spencer juga mengumpulkan tentang tindakan sosial. Lanjut ke objek sosiologi. Jadi objek sosiologi itu ada 2, namun pada dasarnya objek sosiologi itu yaitu masyarakat. Namun ada pembagiannya juga. Yang pertama objek sosiologi material yaitu manusia atau masyarakat. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal itu hubungan antara manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan
tersebut. Lanjut ke ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama empiris, di mana sosiologi itu ilmu pengetahuan yang hasilnya itu tidak mengira-ngira, jadi pasti. Yang kedua teoritis. Teoritis itu ilmu sosiologi itu disusun dari hasil observasi. Terus yang ketiga kumulatif, jadi teori sosiologi itu terbentuk dari teori yang sudah ada sebelumnya. Terus yang keempat non-etis. Intinya sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruknya fenomena yang terjadi, namun lebih melihat tujuan yang hendak dicapai dengan menjelaskan fakta atau fenomena tersebut. Hakikat sosiologi, bahwa sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Sosiologi itu ilmu pengetahuan yang kategoris. Sosiologi merupakan ilmu murni dan terapan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, terus bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum dari suatu realitas sosial. Sosiologi itu merupakan ilmu yang rasional. Dan yang terakhir yaitu sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus. Lalu apa sih fungsi dan manfaat sosiologi? Fungsi yang pertama, fungsi sosiologi itu mengungkapkan realitas sosial. Kalian sudah tahu apa saja realitas sosial. Contohnya persoalan integrasi, kekuasaan, sistem pemerintahan, perbedaan kebudayaan, konflik, dan lain-lain. Lalu manfaatnya untuk apa kita mempelajari sosiologi? Yang pertama, sosiologi itu memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, sosiologi itu membantu untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan atau perilaku individu di dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, sosiologi itu mampu mengkaji status dan peran. Apa sih yang dinamakan status dan apa yang dinamakan peran nanti akan Bunda jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi sosiologi itu mampu mengkaji status dan peran masyarakat atau individu sebagai anggota masyarakat dan menilai dunia atau budaya lain yang belum diketahui sebelumnya. Yang keempat, mampu memahami nilai, norma, tradisi, keyakinan, dan perbedaannya di masyarakat. Untuk nilai dan norma akan Bu Nindya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Manfaat yang terakhir yaitu dengan mempelajari sosiologi kita mampu lebih tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi sebuah fenomena atau gejala sosial yang muncul di dalam suatu masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Nindya jelaskan untuk kalian mengenai materi tambahannya, fungsi, manfaat, dan kegunaan sosiologi. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di grup WA. Untuk hari ini cukup sekian, Bu Nindya akhiri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.